Selamat datang kembali di Laboratorium Teknik Pendingin Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini saya mencoba membahas peralatan yang digunakan dalam kegiatan praktikum AC Split. Tapi pada kali ini peralatan yang akan saya jelaskan hanya beberapa peralatan saja yang biasanya digunakan dalam praktikum AC Split. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah obeng. Ini mungkin kita sudah tahu semua. Fungsi obeng adalah untuk membuka screw. Cara penggunaannya adalah kita sesuaikan dengan bentuk screw yang kembang atau bisa dikatakan plus atau dia min atau negatif. Jadi kebanyakan screw menggunakan mata plus. Kita coba mempraktekkan cara penggunaan obeng pada AC Split. Biasanya kita gunakan untuk membuka cover-cover ya, baik pada unit indoor maupun pada unit outdoor. Kita coba membuka pada bagian di unit outdoor. Misalnya kita akan membuka bagian tutup kabel ini. Gunakan obeng dengan posisi tegak lurus seperti ini. Tekan, pegang dengan kedua tangan seperti ini, kemudian kita putar ke arah buka. Kita taruh di tempat yang aman dan kita coba membuka. Nah, jadi demikian contoh penggunaan dari obeng. Dan kita akan lanjut ke peralatan berikutnya. Peralatan berikutnya setelah obeng adalah kunci Inggris. Kunci Inggris banyak digunakan dalam praktikum AC Split. Kunci Inggris terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah rahang, di mana rahang terdiri dari dua buah, yaitu rahang tetap dan rahang gerak. Kemudian di bawah rahang ada bulir penyetel yang fungsinya untuk menarik maju atau mundur rahang penggerak. Bisa kita lihat, nah ini rahang gerak mundur. Nah ini untuk menyetel sesuai dengan jenis mur atau baut yang akan kita buka dengan kunci Inggris. Bagian berikutnya adalah gagang pemegang atau gagang penyetel yang kita gunakan untuk membuka atau menutup mur atau baut. Pada alat AC Split, kunci Inggris digunakan biasanya untuk membuka tutup keran yang ada di bawah sini, yaitu keran dua jalan ini keran masuk dan keran isap dari evaporator. Kita perhatikan cara penggunaan kunci Inggris. Pertama-tama kita sesuaikan dengan besar bagian yang akan kita buka. Perhatikan agar posisi bagian rahang tepat masuk ke dalam bentuk segi enam seperti ini. Nah, ini posisi yang benar. Saya perhatikan, ini posisi yang benar. Adapun posisi yang salah seperti ini. Nah, ini posisi yang salah, di mana sudut baut melekat pada kedua rahang. Jika ini kita putar, maka akan membuat kondisi baut menjadi cacat, rusak dia ya. Maka kita pastikan kembali agar posisinya sesuai dengan posisi yang benar. Usahakan kita membuka atau menutup dalam keadaan posisi tarik ke bawah, bukan posisi dorong atau mengangkat ke atas. Seperti ini ya. Kalau kita membuka keran dua arah ini, kita menggunakannya dengan arah tekan ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita bisa membuka menggunakan tangan. Nah, demikian contoh penggunaan kunci Inggris pada alat peraga AC Split. Alat berikutnya yang sering digunakan pada praktikum AC Split adalah kunci L. Dinamakan kunci L karena bentuknya memang menyerupai huruf L seperti ini. Terdiri dari hanya dua gagang penggerak. Dan ini bisa digunakan baik yang panjang maupun yang pendek.
Dan ujung kedua kunci L berbentuk segi 6. Karena memang baut yang akan dibuka berbentuk segi 6. Untuk menggunakannya, sebaiknya menggunakan pada bagian yang pendek, dan gagal untuk pengungkit kita menggunakan yang lebih panjang untuk mendapatkan torsi atau momen yang lebih besar. Penggunaannya adalah untuk membuka atau menutup keran dua arah seperti contoh berikut ini. Kita masukkan ke sini, kemudian kita bisa gerakkan ke arah tutup atau ke arah buka. Oke, demikianlah contoh penggunaan kunci L. Alat berikutnya adalah tang ampere. Tang ampere digunakan untuk mengetahui besar arus pada AC split. Bagian-bagian dari tang ampere antara lain adalah klem atau penjepit. Ini digunakan untuk menjepit kabel yang akan kita ukur arusnya, kabel listrik. Kemudian trigger untuk membuka penjepit. Kemudian rotary switch untuk mengatur besar ampere yang kita minta. Jadi kita memutar sesuai dengan besarnya arus maksimal pada mesin yang akan kita hitung. Jadi untuk AC split, dan ini di bawah 20 ampere, nanti kita gunakan, kita switch di arah di 20 ampere saja. Seperti ini. Kemudian besar ampere, besarnya arus akan dibaca pada display di bawah ini. Bagaimana cara penggunaannya? Mari kita praktekkan bersama-sama. Biasanya untuk mengukur arus, misalnya arus pada AC, kita kaitkan pada kabel merah berikut ini. Jadi kita pasang seperti ini. Nah, ini kemudian LCD display akan menunjukkan besarnya arus pada unit motor ini. Alat terakhir yang akan kita bahas adalah manifold gauge atau pengukur tekanan pada unit AC split. Alat ini bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama kait. Ini fungsinya untuk mengaitkan alat ini agar kita tidak capek untuk memegang. Bisa kita kaitkan seperti ini misalnya dengan tepat, atau kita pegang ini. Kemudian ada dua meteran, yang warna merah adalah meter tekanan tinggi dan yang biru adalah meter tekanan rendah. Kemudian ada keran masing-masingnya yang namanya juga keran tekanan tinggi dan keran tekanan rendah. Demikian pula pada pipa atau selangnya, dibuat warna merah, kuning, biru sesuai dengan fungsinya untuk mengukur ini selang tekanan rendah dan yang ini selang tekanan tinggi. Sedangkan yang berwarna kuning dihubungkan dengan sumber, bisa misalnya pada freon atau pada pompa vakum, tergantung kegiatan apa yang akan kita lakukan. Di sini kita akan mencontohkan penggunaan manifold gauge untuk mengukur tekanan pada unit outdoor AC, mempraktekkan bagaimana cara menggunakan manifold gauge. Pertama kita membuka tutup keran. Kemudian kita masukkan ke satu selang. Kita gunakan yang selang ukuran tekanan tinggi. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Tekanan pada meter ukuran menunjukkan tekanan freon atau refrigeran sekitar 150 PSI. Demikianlah sekilas cara penggunaan alat manifold gauge. Demikian pengenalan alat-alat untuk praktikum AC split. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan ayo kuliah di Pendidikan Teknik Mesin Undiksa.